Halo, video kuliah ini adalah bagian ketiga dari materi ketiga pengantar ekonomi mikro. Jika pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai hukum permintaan, sekarang kita akan mempelajari mengenai kurva permintaan. Jadi di ilmu ekonomi itu kurva adalah salah satu tools atau alat yang digunakan untuk memahami suatu konsep atau teori yang biasanya sifatnya abstrak. Nah, sebelum kita bahas mengenai apa itu kurva permintaan, ada baiknya kita pahami dulu apa itu kurva di dalam ilmu ekonomi. Nah, waktu kamu sekolah di mata pelajaran matematika pasti pernah ya belajar yang namanya diagram Kartesius. Yang bentuknya begini loh. Jadi diagram Kartesius itu terdiri atas dua sumbu atau garis. Yang horizontal yang mendatar ini namanya sumbu X, dan sumbu yang vertikal itu namanya sumbu Y. Titik potong dari dua garis sumbu ini menandakan titik nol yang merah ini ya. Nah, titik nol ini yang menjadi patokan skala nilai dari sumbu X dan sumbu Y. Jadi di sebelah kanan titik nol ini adalah nilai X yang nilainya positif. Jadi 1, 2, 3 seterusnya ya. Semakin ke kanan itu nilainya semakin besar sampai nilainya tidak terhingga. Sebaliknya di sebelah kiri dari titik nol itu untuk nilai X tapi negatif. Jadi min 1, min 2, min 3. Semakin ke kiri nilai negatifnya semakin besar sampai tak terhingga juga. Nah, sisi atas dari titik nol ini adalah nilai positif juga, tapi untuk sumbu Y. Semakin ke atas nilainya itu semakin besar. Sisi bawahnya dari titik nol itu nilai negatifnya Y. Min 1, min 2, min 3 seterusnya. Semakin dia ke bawah nilai negatifnya semakin besar. Kita baru berbicara skala ya untuk diagram Kartesius. Sekarang cara pakainya gimana? Jadi diagram Kartesius itu sebetulnya menggambarkan koordinat dari sebuah titik. Di dalam area ini yang kosong ini, yang putih ini, sebetulnya ada titik-titik yang banyak sekali. Jumlahnya itu tidak terhingga. Dan setiap titik itu punya koordinat yang unik. Misalnya nih saya kasih contoh aja ya, ada 4 titik. Titik A, titik B, titik C di sini, titik D di situ. Nah, masing-masing dari titik ini punya koordinat. Bagaimana cara nulis koordinatnya? Jadi begini. Di dalam kurung ya, X, Y. Jadi titik A itu koordinatnya, lihat kan. Ini kan nilai X-nya kalau kamu tarik ke bawah itu kan di skala 2 ya. Berarti X-nya 2, Y-nya kamu tarik ke sumbu Y itu ada di skala 3. Berarti 2,3. Titik B kamu tarik lagi, X-nya titik B ini ada di sebelah kiri ya dari titik 0. Berarti kan nilainya negatif. Jadi min 3. Sumbu Y-nya kamu tarik ke kanan di bagian atas titik 0, berarti masih positif ya. 2. Jadi koordinatnya min 3,2. Kemudian titik C. Titik C ini ada di sebelah kiri ya. Sebelah kiri titik 0 berarti nilai X-nya negatif min 4. Kemudian Y-nya itu di bawah titik 0 berarti negatif juga min 3. Kemudian titik D ini kalau kita tarik ke atas berarti X-nya 5, Y-nya min 5 gitu. Jadi itu cara menulis koordinat dari masing-masing titik. Diagram Kartesius itu sebenarnya dari ilmu matematik ya, tapi dipinjem nih sama ilmu ekonomi agar tujuannya kita bisa memahami konsep tadi. Konsep-konsep ekonomi kan biasanya sifatnya abstrak. Nah, untuk bisa lebih mudah memahaminya kita pakai si diagram Kartesius ini. Bedanya antara diagram Kartesius di matematika dengan kurva di ekonomi itu setiap titik di dalam grafik itu ada maknanya gitu.
Nah, karena di ekonomi itu biasanya nilai negatif itu nggak ada maknanya. Misalnya kalau kamu beli mangga 1 kilo, berarti kan kebayang ya mangga 1 kilo tuh berapa buah. Kan nilai 1 nilainya positif, ada artinya. Tapi kalau kamu bilang kamu beli mangga minus 1 kilo, itu kan maksudnya apa, kan nggak masuk akal gitu ya. Nah, karena itu biasanya untuk kurva di ilmu ekonomi kita hanya pakai area ini. Area ini namanya kuadran 1 ya. Jadi kuadran 1 itu nilai X-nya positif, nilai Y-nya juga positif. Kalau titik B itu adanya di kuadran kedua. Nilai X-nya negatif, nilai Y-nya positif. Titik C adanya di kuadran ketiga, keduanya itu nilainya X dan Y sama-sama negatif. Titik D adanya di kuadran keempat, X-nya positif, Y-nya negatif. Nah, kembali lagi karena biasanya di ekonomi itu angka yang ada maknanya itu positif nilainya, makanya kita pakai yang kuadran ini aja. Jadi seperti ini kurvanya. Ini belum kurva ya, ini masih grafiknya, diagram Kartesius yang mau kita pakai untuk membuat kurva. Oke, lalu gimana cara pakai diagram Kartesius untuk membuat kurva? Nah, kalau kamu ingat dari cerita video sebelumnya tentang saya dan mangga, kan tahu ya, ingat ya bahwa pada saat harganya mangga 20.000 saya beli 5, mangganya 30.000 saya beli 4, harganya naik jadi 40.000 saya beli mangganya 3 aja gitu. Nah, kalau cerita saya itu dibikin dalam bentuk tabel, bentuknya seperti ini ya kan. Pas harganya 20.000 permintaannya 5, harganya naik 30.000 permintaannya turun menjadi 4, semakin tinggi harganya semakin turun permintaannya gitu. Berarti ada 2 nilai kan nih ceritanya, ada nilai harga atau P, ada juga nilai jumlah permintaan atau Q. Nah, untuk gambar kurvanya gimana? Jadi yang pertama kita lakukan adalah kita kasih nama atau notasi untuk sumbu X dan sumbu Y-nya. Karena bisa jadi bentuk grafiknya antara satu kurva sama kurva lain itu sama, tapi karena sumbu X dan sumbu Y namanya beda, itu cerita atau maknanya beda juga. Nah, dalam hal ini kita kasih aja ya sumbu X itu namanya Q atau jumlah barang, sumbu Y-nya yang vertikal itu kita kasih nama P atau harga. Nah, selanjutnya kita bisa kan buat titik-titik sesuai dengan koordinat X dan Y-nya. Yang pertama, pada saat P-nya atau harganya 20.000, Q-nya 5, berarti P-nya 20.000, Q-nya 5, berarti di titik ini ya. Terus selanjutnya P-nya 30.000, Q-nya 4, berarti di titik ini ya. Kemudian P-nya 40.000, Q-nya 3, berarti di titik ini. Dan seterusnya. Nah, kamu lihat nggak? Itu titik-titik itu membentuk pola. Kelihatan ya? Kalau kamu tarik garis itu bentuknya lurus tuh. Set. Nah, garis ini yang namanya kurva permintaan. Saya kasih nama kurvanya ya D atau kurva demand. Nah, kurva permintaan ini adalah kurva yang menggambarkan hubungan antara jumlah permintaan dan harga. Nah, ingat kan ya, hubungan antara permintaan barang dan harga itu negatif. Hubungan negatif ini kalau digambarkan kurva bentuknya seperti ini, ya seperti ini. Dia bergerak dari kiri atas, bergerak turun ke kanan bawah. Nah, bentuk kurva seperti ini namanya berbentuk downward sloping. Jadi dia menurun gitu ya. Ini menggambarkan hubungan negatif antara sumbu X dengan sumbu Y. Sekian video kali ini. Video selanjutnya akan membahas mengenai fungsi permintaan. Terima kasih.